dan kualitas gambar dari presentasi ya tidak jelas, nanti langsung komentar saja ya ke saya ya. Begitu ya. Jelas suara saya ya? Jelas ya. Jelas Pak. Jelas Pak. Alhamdulillah jelas Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke. Yang pertama adalah, ini saya matiin aja nih videonya. Ini presentasinya udah muncul deh ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sebentar. Ya, ini kita bicara tentang sketsa ya. Jadi yang kemarin saya bilang bahwa dalam 3 dimensi dan 2 dimensi itu akan menggunakan desain dan menggunakan sistem ya. Sistem perancangan dan pendesainan itu menggunakan teknik 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa 2 dimensi itu ya gambar 2 dimensi ya, yang hanya mempunyai panjang dan lebar. Kemudian kalau 3 dimensi itu adalah gambar yang mempunyai 3 sudut ya, sudut X, sudut Y, dan sudut Z ya. Begitu. Jadi tapi sebelum memulai itu begitu ya, sebelum kita merancang ke gambar tekniknya ya, biasanya konsumen itu membutuhkan sesuatu yang cepat begitu ya. Misalnya contoh begini, pada saat ditanya apakah Bapak bisa mendesain Pak mejanya begitu ya, kami pengen tahu modelnya ya. Modelnya itu dalam waktu mungkin 30 menit atau 15 menit Bapak sudah memberikan modelnya begitu ya. Mungkin bahasa kasarnya lah ya, gambaran kasarnya begitu. Nah, gambaran kasar itu ya, itu yang memastikan dan menunjukkan bahwa produk yang akan dibuat kira-kira mirip lah seperti itu ya, begitu kira-kira. Nah, di dalam perancangan desain gambar ya, atau perancangan produk itu disebut dengan sketsa ya. Gambar kasar itu adalah disebut dengan sketsa ya. Sketsa itu penting atau tidak kita lakukan ya. Sketsa penting ya untuk menunjukkan gambaran kasarnya produk yang akan kita buat secara cepat begitu ya. Kenapa harus secara cepat ya? Konsumen mintanya dia pengen gambaran kasarnya aja dulu deh gitu ya. Oleh karena kalau gambaran detail kan membutuhkan waktu 2-3 hari. Nah, sedangkan kalau gambaran kasar itu butuhnya waktu hanya 5-15 menit ya, untuk meyakinkan oh seperti ini loh bentuknya, oh seperti ini loh bentuknya. Nah, nanti kalau sudah cocok bentuknya baru membuat gambaran detailnya ya, entah ke dalam bentuk 2 dimensi atau ke dalam bentuk 3 dimensi. Begitu. Jadi ada tiga tahapan proses ya. Yang pertama itu adalah gambaran kasar ya atau sketsa, kemudian gambaran 2 dimensinya ya, yang tampak atas, tampak samping, tampak bawah, tampak depan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah gambaran 3 dimensinya ya. Gambaran 3 dimensinya itu baru kita buat secara detail mengenai gambar yang akan kita rancang atau gambar yang akan kita buat seperti itu ya. Oke. Terus siang ini kita bicara tentang sketsa. Jadi memang sketsa itu adalah keterampilan awal ya sebelum kita menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian tujuannya adalah memahami teknik sketsa serta mampu melakukan perancangan sketsa bebas
gitu ya. Nah, kemudian ini contoh adalah gambar artistik dengan gambar teknik ya. Kalau yang sebelah kanan ini begitu, kalau yang sebelah kanan ini jelas ya, ukuran detailnya berapa, ukuran diameternya berapa gitu ya, panjangnya berapa, terus kemiringan sudutnya berapa begitu ya. Nah, ini yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini adalah gambar artistik ya, atau gambar untuk seni rupa begitu kira-kira. Nah, gambar seni rupa ini memang tidak terdefinisikan dengan jelas ya, berapa panjangnya, berapa sudutnya, berapa lekukannya gitu ya. Memang tidak terdefinisikan secara jelas. Memang begitu, gambar artistik memang begitu. Jadi yang ditonjolkan itu adalah rupa ya, rupa dan bentuk ya. Rupa dan bentuk. Rupa itu bisa warna, bisa guratan, atau bisa tampilan ya. Kalau bentuk ya bentuknya apa, pohon, orang gitu ya, atau apa, tubuh manusia begitu ya, atau yang lainnya, atau hewan dan lain-lainnya. Ini yang disebut dengan gambar artistik ya. Ini gambar artistik. Ini ya, ini adalah gambar artistik ya. Ya, ini adalah gambar artistik dan ini adalah gambar teknik ya. Ini gambar artistik dan ini adalah gambar teknik. Yang saya bilang tadi perbedaannya di mana ya? Perbedaannya banyak. Kalau gambar teknik ini terdefinisi dengan jelas ya. Berapa diameternya, kemudian berapa lebarnya, kemudian berapa panjangnya begitu ya. Kemudian berapa sudutnya begitu ya, dan lain-lainnya. Itu kira-kira. Kemudian ini gambar teknik ini merupakan satu goresan yang jelas ya dari suatu ide atau gagasan. Kemudian berikutnya gambar teknik digunakan sebagai bahasa di kalangan orang-orang teknik ya. Oleh karena saya bilang kemarin ya, gambar itu merupakan bahasa ya. Bahasa bagi orang-orang teknik ya. Nah, contohnya ini kan banyak simbol ya, dari gambar ini kan kita lihat nih, ini ada simbol seperti ini begitu ya, kemudian ada simbol seperti ini, kemudian ada simbol seperti ini gitu ya. Nah, ini mungkin orang hukum, orang ekonomi bingung gitu kan, ini simbol apa gitu ya. Tapi kalau orang teknik ini harus tahu gitu ya, kalau ini simbol sudut, kalau ini simbol diameter gitu ya, atau kedalaman lubang, ini simbol diameter begitu kan. Kalau ada angka plus begini, ini berarti titik senternya di tengah sini begitu ya. Nah, ini merupakan simbol ya. Simbol ini ya hanya sebagian orang yang tahu ya. Pak, kenapa harus sebagian orang begitu ya? Terlalu banyak ilmu yang harus dikuasai. Kalau semua orang hukum mengerti tentang teknik, orang teknik mengerti tentang hukum gitu ya. Terlalu banyak yang harus disimpulkan. Oke, kita lanjut. Gambar harus bisa meneruskan keterangan secara tepat dan objektif ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah secara tepat dan objektif. Ya, secara tepat itu ini ya, jadi nggak boleh ngawur deh ya. Dan objektif itu jelas ya, tujuannya apa, itu untuk apa, dan kegunaannya untuk apa ya. Itu disebut dengan tepat dan objektif. Kemudian sebagai penyampai informasi yang saya bilang kemarin ya, gambar itu merupakan informasi yang akan diteruskan oleh apa? Oleh si perancang ya. Kemudian langkah ketiga ya akan dibuat oleh orang produksi ya, hasil dari gambar yang kita buat tadi begitu ya. Nah, begini ya. Yang kemarin saya bilang kalau cuman ngomong tok gitu ya, tanpa ada tulisan bingung gitu kan. Pak, coba tolong buatkan meja warnanya ini, bentuknya ini, ukurannya sekian, bla 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 bla. 1 jam berikutnya dia bicara lagi, Pak, panjang meja tadi berapa begitu ya. Nah,
Terus si bapak yang membuatnya, wah saya lupa ya Pak, begitu. Saya tadi nggak konsen, akhirnya mengulang kembali. Tetapi kalau ada gambar teknik gitu ya, ada gambarnya, ya kan enak ya. Si bapak ini nanti akan mengecek kembali keukurannya, begitu ya. Kalau dia tidak paham, nanti dia akan tanya nih ke R&D-nya atau si perancangnya, kan begitu ya. Begitu ya. Itu jadi fungsinya seperti itu. Kemudian sebagai dokumentasi ya. Ini kalau satu produk mungkin masih bisa kita ingat ya, tapi kalau ribuan gitu, misalnya contoh kemarin mobil itu hampir 300.000 komponen kan yang disusun di dalam mobil. Jadi 300.000 komponen itu disusun menjadi satu, itu namanya mobil, begitu ya. Nah, itu kan terlalu banyak ya. Nah, mungkin kita juga menghafalnya ya. Kita membuat komponen-komponen tersebut menjadi sebuah kode begitu kan. Kode ini gitu ya. Jadi kalau saat kita ingin mengetahui komponen apa itu, fungsinya apa, baru kita membuka dokumentasinya bagaimana, gitu ya. Kemudian sebagai pengembangan, nih, ya, adanya regenerasi itu sebagai bahan pengembangan, ya. Dulu Honda C80 ini ya, 80 cc begitu. Kemudian sekarang sudah Revo, bahkan sudah berkembang kembali, gitu ya. Sebagai pengembangan, nah tujuannya apa? Untuk internasionalisasi gambar, sistematika gambar ya. Jadi dari apa namanya itu, dari gambar tersebut kita sederhanakan, kemudian kita modernisasi. Setelah dirancang ya, kemudian dari CAD ya, CAD, Computer Aided Design, menuju ke CNC ya. CNC itu Computer Numerical Control ya. Jadi desain, jadi kan tahapannya itu adalah CAD ya, CAD, Computer Aided Design ya. Kemudian yang kedua adalah CAM ya. CAE dulu ya, Computer Analysis Engineering. Kemudian berikutnya masuk ke proses CAM ya. Computer Aided Manufacturing. Nah, dari Computer Aided Manufacturing ini nanti alat yang digunakan bisa CNC, bisa atau yang lainnya. Kalau CNC itu artinya Computer Numerical Control ya. Nah, ini coba saya tunjukkan. Ini berhubung adik-adik itu baru ya, baru kuliah. Ini coba saya tunjukkan proses apa yang disebut dengan CAD, CAE dan CAM ya. Suara YouTube-nya kedengeran nggak ya? Enggak, Pak. Nggak ada, Kak. Enggak ada, Pak. Enggak, Pak. Jadi ini ya, ini nggak terlalu ya. Sebentar, saya cari yang lain ya. Nah ini ya, ini aja ya. Jadi ini ya, ini adalah proses. Nah ini kita mulai dari awal ya. Nah ini ya, ini
menggunakan software SolidWorks ya. Ini menggunakan software SolidWorks. Penitikan ini produknya plat ya. Plat kemudian dibolongin ya, 3 dimensi X, Y, Z. YouTube-nya kelihatan ya, YouTube-nya ya. Iya, kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian dikasih titik-titik panah ya. Titik-titik panah ini kita anggap bahwa akan terjadi pembebanan di daerah titik-titik panah ini terhadap plat ini ya. Nah, begitu ya. Kita kasih beban ya. Kemudian nanti akan muncul nah, kalau ini kan proses CAD ya. Proses CAD, Computer Aided Design ya, dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Tuh, ini di SolidWorks ya. Ini Autodesk Fusion ya. Nanti kalian akan belajar ini ya. Ini Autodesk Fusion ya. Nah, ini ya. Ini Autodesk Fusion ya. Ini Autodesk Fusion. Autodesk Fusion ini enaknya dimulai gambarnya dari 3 dimensi, kemudian kita bisa bentuk dalam 2 dimensi. Ini 2 dimensinya ya. Nih, ini Autodesk Fusion. Nah, ini Autodesk Fusion. Nanti kalian akan belajar ini. Oke, nah ini ya. Nah, tuh terus dilihatin dulu ya. Oke, ini ya saya jelaskan ya. Nah, dari gambar ini ya, ini kan ada CAD, CAE dan CAM, begitu ya. CAD, CAE dan CAM. CAD ini adalah Computer Aided Design. Kita merancang dahulu dalam bentuk apa? Dalam bentuk 2 dimensi ya. Kalau Autodesk Fusion itu bisa dari langsung 3 dimensi, kemudian nanti akan dirubah ke dalam 2 dimensi dia bisa. Nah, ini CAD. Nah, setelah kita desain, kemudian kita analisis ya. Computer Analysis Engineering atau CAE ya. CAE itu adalah pemberian beban ya, pemberian titik-titik beban ya di setiap produk yang di setiap titik produk yang akan kita buat ya. Nah, CAE itu nanti keluarnya ini deh ya, keluarnya ini. Nah, ini ya. Nah, nanti keluarnya warnanya begini ya. Semakin warnanya merah ya, semakin kan nanti tadi kan begini dulu ya. Kan kita kasih titik-titik gitu kan ya. Nah, ini ya, kita kasih titik-titik pembebanan ya. Nah, kemudian dari titik pembebanan itu nanti kita rendering ya, dia hasilnya begini ya. Semakin warnanya merah berarti di titik tersebut itu akan mengalami patah ya atau rusak di produk tersebut. Semakin warnanya biru ya, hijau, jingga, biru dan lain-lain itu ya, semakin ke bawah produk tersebut diasumsikan di bagian itu tidak mengalami kerusakan ya. Itu proses disebut dengan CAE ya. Nah, kalau proses CAM ya adalah proses di mana merubah analisis engineering ya dan desain engineering ini ya ke dalam pergerakan mesin ya atau mata pahat, itu disebut dengan CAM ya. Jadi pahat itu nanti bergeraknya berapa X-nya, berapa Y-nya dan berapa Z-nya ya, begitu ya. Nah, ini coba. Ini kita contoh ya. Ini CAD ya. Ini CAD, Computer Aided Design. Nah, ini gambar ya.
gambar gitu. Ini menggunakan SolidWorks ya, gambar, tuh membentuk wireframe-nya, membentuk 2 dimensi ya, kemudian di trimming, di extrude gitu ya. Kemudian kita masukkan bagian-bagiannya, partnya, simpan ya. Tuh, kemudian kita assembly, kita rakit gitu ya, satu persatu. Ini SolidWorks deh, nanti kalian belajar di lab ya. Nah, itu dimulai dari membuat garis lurus ya, itu terus itu kita masukkan ukuran ya. Nah, itu membuat kunci Inggris ya. Tuh, terus ya, ini disebut dengan proses CAD ya, CAD atau Computer Aided Design. Nah, ini adalah proses pembebanan ya, proses pembebanan. Nah, itu softwarenya ya, AutoCAD, SolidWorks, Kicit, LibKit, macam-macam ya, banyak banget ya, Archicad, Katia, ya, Promob, Algor, banyak ya. Itu softwarenya untuk CAD ya, NanoCAD, Revit, InfraWorks, ya. Nah, kemudian kita masuk ke proses apa yang disebut dengan CAM ya, proses CAM, proses CAE ya, sorry Aided Analysis. Nah, ini ya, yang panah kecil-kecil ini adalah proses pembebanan ya. Jadi dianggap bahwa di area sini begitu ya. Jadi dianggap bahwa area sini itu akan terjadi proses pembebanan yang besar begitu ya. Di setiap ujungnya ini ya. Nah, ini pembebanan itu adalah ya tekanan terhadap produk ini. Itu disebut dengan pembebanan. Nah, siapa yang memberi panah-panah ini? Ya kita asumsikan saja bahwa wah, di titik ini kira-kira nanti akan terjadi pembebanan ya. Wah, di titik ini nanti akan terjadi pembebanan. Nah, kemudian setelah dikasih titik, nah di sebelah kanan ini ya yang ada warna biru ini adalah proses pembebanan yang terjadi ya. Semakin ke bawah itu semakin ringan ya, semakin ke atas itu semakin berat begitu ya. Semakin ke bawah itu semakin bagus, semakin ke atas itu semakin kuat pembebanannya ya. Nah, berarti apa? Kita harus siasati daerah-daerah yang akan terjadi kerusakan ya, gitu. Tuh ya. Nih, ini disebut dengan analisis engineering atau aided engineering ya. Oke, nah ini ya. Nanti setelah itu kan kita dapat report ya, berapa begitu ya. Nih berapa reportnya, berapa nilai strength-nya gitu ya, kerusakan yang terjadi dan seterusnya. Itu ya. Terus ini banyak ya, softwarenya banyak, bisa pakai macam-macam ya. Nah, softwarenya bisa pakai macam-macam, bisa pakai Abacus, SolidWorks, Revit, Inventor ya. Softwarenya banyak, SimScale ya, dan lain-lain ya. Nah, ini biasanya BIM ini untuk konstruksi tiang pancang ya, atau konstruksi teknik sipil. Revit juga sama. Yang sering dipakai itu dua ya. Kalau orang teknik itu mesin sama industri, dia pakai SolidWorks sama Inventor
Abkus ini biasanya digunakan untuk termofluida ya, termodinamika fluida atau aliran cair ya, bagus. Tapi kalau itu juga bisa digunakan untuk menganalisis kekuatan material juga bisa ya. Tapi yang lebih sering itu dua ini ya, SolidWorks sama Inventor. Ini sering. Nanti kalian akan belajar dua-duanya ini ya, praktikum SolidWorks sama Inventor. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah CAM ya, Additive Manufacturing. Ya. Diaktifin deh ya semua videonya ya. Oke, nah ini loh simulasi pahatnya bergerak. Dia sudah punya simulasi, ya pahatnya itu nanti akan disimulasi bergerak. Jadi kita membuat produk ini ya, ini belum menggunakan permesinan, ya, tetapi baru menggunakan komputer, ya simulasi. Nah, jadi setelah kita lakukan analisis ya, kemudian masuk ke proses berikutnya adalah proses CAM ya. Nah, nanti produk yang kita buat itu nanti akan bersimulasi ya, menggunakan pahatnya. Nih, jadi semua lewat komputer dulu deh. Jadi kita nggak langsung ya. Nah, kita nggak langsung membuat di CNC, belum, ini baru di komputernya saja dulu. Nah, ini proses pergerakan pahatnya, dia memakan bagian-bagiannya begitu ya, dia memakan alurnya, titiknya begitu kan ya. Nah ya, terus ya ini menggunakan autodesk fusion ya, nanti kalian belajar nih di lab. Nih seperti ini. Nah, nanti setelah bisa ya, setelah kita rasa pas simulasinya itu bisa ya, setelah simulasinya itu bisa, baru nanti masuk ke proses betulan ya. Proses betulan itu kita pembuatan prototipe ya, prototype. Nah, menggunakan mesin gede ini ya, mesin CNC. Ini saya tunjukkan ya, mesin CNC. CNC 5 aksis ya, ini ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ya. Ini sebentar. Nah, ini ya. Ini pembuatan helm. Nah, ini mesinnya besar ya. Duckbox DMU 60P ya. Ini Prancis ya, Deckel. Nah, ini aluminium, beratnya 120 kg. Nah, jadi ini pahatnya ya. Pahatnya nih, mata pahatnya berputar. Ini aluminium. Nah, ini pembuatan helm ya. Tuh. Pembuatan helm ya. Jadi setelah kita simulasiin tadi menggunakan CAD, CAE dan CAM ya, dan dirasa sudah benar-benar bagus ya, dan kemungkinan kesalahannya kecil, baru kita menggunakan mesin beneran ya untuk membuatnya ya. Kalau analisis CAD, CAE dan CAM-nya kita belum matang ya, kita langsung menggunakan produk dan langsung membuat di mesinnya, nanti kalau ada kesalahan ini biayanya besar deh ya. Misalnya contoh aluminium gitu kan, kita beli harganya 20 juta.
ternyata setelah kita buat ternyata ada kesalahan. Berarti kan kita beli bahannya lagi kan, terus men-CNC lagi begitu ya, dan itu tidak murah deh. Jadi eman-emannya di sana begitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, begini ya. Nih, kalau CAD/CAM CAE-nya sudah matang, baru kita buat produknya betulan. Nah, ini menggunakan mesin CNC 5 aksis ya. 5 aksis. 5 aksis itu bagian dalamnya dia bisa buat begitu ya. Nah, nih ya, ini sangat canggih ya mesinnya ya. Nah, ini wah, sampai bisa membuat tekstur. Tuh kan, halus banget ya. Nah, tekstur bagian dalam. Wah, sangat detail gitu ya. Nah, ini yang tadi nih. Ya, yang di camnya ini tadi seperti ini, Dek, gambarnya, Dek. Ya. Yang di camnya tadi nih, ini ya. Ini di camnya ya. Ini di camnya kan bentuknya seperti ini, tapi masih dalam komputer, belum barang jadi kan. Nah, ini barang jadinya. Nih ya. Terus, wah ini luar biasa ini. Wah, sangat halus ya hasilnya ya. Bahkan bentuk trimmingnya ya. Nah, ini ya. Sponsnya, bentuk spons, bentuk trimming, permukaannya udah finishing good ya. Sangat detail. Pak, itu aluminium ya, Pak? Ini aluminium. Nggak berat di kepala, Pak? Kan helm. Enggak, itu kan cuman permodelan. Oh iya gitu. Makasih, Pak. Jadi biasanya perusahaan itu kalau mau menjual mesin toh, nah nanti dia diperagain gitu loh, Dek. Jadi itu cuman alat peraga saja sih ya. Cuman alat peraga saja. Kita lihat permesinannya. Nah, begitu ya. Ini saya terpukau ini lihat produknya ini ya, sangat rapi ya, halus sekali ya. Ya. Nih, detailnya kan luar biasa ya. Kecil sekali ya. Kemudian surface-nya ini halus ya. Bahkan dia bisa membuat 2 alur ya. 2 alur, satu alur vertikal seperti ini ya, satu alur diagonal gitu kan. Ini sangat bagus ya mesinnya. Ya, harganya miliaran dia. Di teknik mesin ada sih satu, cuman hanya tiga aksis ya. Nah, ini ya. Nah, begitu ya, adik-adik ya. Kira-kira proses CAD, CAE dan CAM ya, sampai ke proses CNC-nya. Jadi tadi ingat ada CAD, ada CAE, dan ada CAM ya. Kemudian yang terakhir adalah proses CNC ya. Jadi kita itu dalam merancang sebuah produk kita harus melewati dulu CAD, CAE, dan CAM ya. CAD, CAM, CAE ya. Ketiga itu dulu. Nanti kalau sudah benar-benar matang desain kita, baru masuk ke pembuatan produk fixnya ke CNC ya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ke CNC, nanti mesinnya rusak, materialnya habis, duit lagi gitu kan. Nah, begitu ya. Oke, sampai di sini silakan, ada yang mau bertanya silakan bertanya dahulu ya. Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi yang CAD, CAE sama CAM itu udah termasuk di Fusion 360 itu atau terpisah lagi? Sudah. Semuanya Sudah. ada di situ ya? Sudah ada semua. Jadi paket komplitnya ada di Inventor Fusion ya.
Saya juga menggunakan Inventor Fusion, Dek. Ini ya, nanti saya tunjukkan ya. Dulu banget sih. Tahun berapa ya itu ya? 2012 kayaknya saya sudah pakai Inventor Fusion. Dulu saya bilang bahwa penggunaan Inventor Fusion itu bagus ya. Cuman waktu dulu kan masih mahal ya. Maksudnya itu belum open source seperti sekarang. Nah, jadi masih menggunakan SolidWorks. SolidWorks dulu memang murah kan. Jadi di UI kita bisa beli begitu ya. Kalau Fusion dulu saya dapat dari teman saya, dia R&D-nya Suzuki ya di Jepang ya. Nah, kemudian saya minta apa namanya itu? Saya minta softwarenya begitu. Ya. Alhamdulillah dikasih lah sama dia begitu. Jadi saya pakai itu Inventor Fusion. Tapi yang versi lama ya, versi lama banget. Versi yang 2012. Sebentar, ini saya pakai, ini Fusion juga ini. Sebentar, mana ya? Inventor Fusion sama Fusion 360 tuh sama kan? Beda. Inventor Fusion. Kalau Fusion 360 itu dia tidak bisa menggambar, hanya coba melihat ya. Oh. Ya, pakai Inventor Fusion. Ya. Sudah ini kok Mas, itu apa namanya itu? Sudah open source kayaknya. Open source kayak sepertinya. Oh, kayak dulu Blender ya, open source, gratis jadinya. Nah ini ya, ini saya membuat menggunakan Inventor Fusion juga nih. Nah ini ya, nih. Ini ya, ini saya menggunakan Inventor Fusion. Ya ini Inventor Fusion. Nah ini ya. Enaknya Inventor Fusion itu dari 3 dimensi kemudian dirubah menjadi 2 dimensi. Ya. Kayak pewarnaan ini ya. Ini saya juga menggunakan Inventor Fusion ya. Nah, ini pewarnaan. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya kembali, silakan. Inventor Fusion itu yang paling baru 2020 ya, Pak? Kayaknya iya ya. Sepertinya iya, Mas. Saya nggak terlalu mengikuti ya sekarang ya, software desain gitu ya. Karena saya sudah bosen ya urusan itu, Mas. Iya, dari zaman saya S1 gitu, 2001 sampai saya mulai pensiun ngedesain itu dari 2015 sepertinya. Ya. Dari 2015 saya sudah pensiun mendesain ya. Ya kalau diminta itu ya bisa sih, cuman rada males aja. Bahasanya mungkin udah enak lah ya. Saya seumuran kalian itu zaman mahasiswa S1 itu software untuk gambar teknik saya pelajari, software untuk foto gitu ya, kayak Adobe, Corel gitu ya, Katia gitu, itu juga saya pelajari. Jadi memang dulu banyak tertarik ya menggunakan software desain begitu. Sampai dulu buka sama teman-teman itu buka usaha ini ya, digital printing ya, usaha apa, spanduk begitu ya, desain kaos segala macam lah kayak gitu ya. Kalau desain saya desain mana, masih ada nggak ya filenya? Terima kasih, Pak. Saya tunjukkan. Pak, tadi saya cek nih barusan yang Fusion 360 ini dia ada CAD, CAM sama CAE-nya, cuman dia cloud based gitu. Iya, dia hanya untuk view kok. Hanya untuk melihat. Cuman lihat. Ya, jadi semuanya itu datanya tersimpan di cloud ya, cloud computing ya. Begitu. Nggak apa-apa dek, nanti ini aja dek, pas nanti praktikum ya. Nanti tanya-tanya aja ke asistennya ya. Nanti tanya-tanya ke mereka.
mengenai ini contoh mana ya? Bentar. Kemarin sih disuruh ngedesain poster ya. Ya berhubung nggak ada orang dan waktunya sudah mendesak ya sudah, ini saya bikin aja tuh sejadi-jadinya ya. Sebentar ya, mana ya kemarin ya? RPS, S3D, CMK, CPL. Coba ini mana ya? Nah ini ya, kemarin sih bikin-bikin yang kayak gini mas. Ini saya yang bikinnya. Ini ya. Nah ini desain-desain itu. Ini kita TI ya, teknik industri ya. Ya, teknik industri ini ya. Nah kemarin bikin ini kayak gini. Ini saya bikinnya. Terus yang ini juga. Ini saya nih. Ya ini saya nih. Nah, terus ya kalau konsep-konsep desainnya kan anak-anak sekarang kayak gini ya. Nih konsep desainnya apa ya? Magenta ya. Jadi warna-warnanya itu warna-warna purple gitu ya. Hijau nggak kehijauan banget, biru nggak kebiruan banget. Kalau kalau konsep lama tuh seperti ini, saya bikin yang seperti ini nih. Ya. Ini konsep lama ini. Ya. Jadi warna-warnanya tegas. Nah ini ya, ini kan saya nih kan. Ini warna-warnanya tegas. Ini konsep lama seperti ini. Kalau desain-desain poster. Tapi kalau konsep yang sekarang tuh seperti ini nih warnanya. Mungkin bahasanya lebih unyu-unyu gitu ya. Gitu. Gitu ya. Nah, sampai ngedesain seperti ini pun saya bisa begitu. Jadi nanti adik-adik yang pengen bergelut di bidang desain ya, saya pikir harus bisa desain warna, desain bentuk, sama desain permesinan ya, begitu. Ya proses aja sih, proses sambil main-main lah, gitu kan. Ini nggak perlu serius-serius banget. Enak kok nanti kalau udah ketagihan tuh bisa berhari-hari gitu ya di depan komputer gitu, ngedesain gitu. Dan itu duitnya luar biasa deh, maksudnya itu bayarnya sangat tinggi ya. Bayarannya sangat tinggi. Nah ini ya, ini adalah bentuk dari yang sebelah sini ya. Ini adalah 3 dimensi, kemudian yang sebelah sini adalah 2 dimensi ya. Jadi bentuknya itu adalah as roda ya, gear gitu ya, gear ya. Kemudian dibentuk menjadi 2 dimensi. Ya. Nih seperti ini. Terus ini juga gambar ya, ini pegas gitu. Nah, kemudian garis ya. Garis juga diatur ya di dalam gambar teknik itu ya. Garis, titik, garis putus, garis besarnya ada berapa begitu. Kalau dulu waktu zaman saya itu kan komputer belum ada ya, maksudnya itu komputer ya hanya sekedar untuk ngetik Word, ngetik yang ringan-ringan lah gitu ya. Nah, dulu kita masih manual gambarnya begitu. Jadi ada rapido gitu ya, pena gambar, ada kertas, pakai tabung begitu kan. Dulu kalau semester 1 itu bawa tabung gambar panjang gitu ke kampus tuh kayaknya keren banget gitu kan. Udah seperti insinyur gitu. Kalau dulu. Nah, kalau sekarang itu bawa laptop udah ada semua ya. Nah, nanti kalau di software gambar ini udah ada semua deh ya, ukurannya, mau tebalnya, mau jenis garisnya berapa dan lain-lain, ini ada semua ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini ada contoh yang benar ya. Contoh yang benar itu seperti ini ya. Contoh yang salah itu seperti ini. Ini salahnya di mana? Setiap sudut ini dia tidak nyambung ya. Ini salah ya. Ini salah. Sudut itu harus nyambung seperti ini ya. Nah, ini benar. Terus
ini ya. Ini 90 derajat ya. Ini kan siku ya. Nah, ini benar. Nah, kalau ini salah ya. Dia tidak siku ya. Itu. Kemudian terus ini benar ya. Benarnya itu di titik sini ya. Ini kan titik as ya. Nah, ini benar. Jadi dia punya titik. Jadi garis yang atas ini sama garis yang ini dia bertemu ya. Nah, ini salah. Garis yang ini dia putus, tidak ketemu ya. Nah, ini salah. Tuh, ya. Terus nih, alat gambar ini manual ya. Kalau teknik industri sepertinya nggak perlu ini gambar manual, dan kalian juga nggak diajarin ya. Anak sekarang kan langsung menggunakan komputer ya, software. Jadi nggak perlu kertas gambar, penggaris, jangka, pensil, penghapus, sablon, busur, pelindung. Kalau dulu saya kuliah, ini harus ada semua deh, gitu ya. Satu gambar, 1 minggu, A3, ya. Jadi kalau ada 14 pertemuan, berarti nanti ke dosennya kita harus setor 14 gambar, begitu ya. 14 gambar dalam 1 semester. Satu aja gambar nggak disetorin ya, misalnya kita cuma nyetor 13 gambar teknik, ya sudah nggak lulus gitu kan, mengulang semester depan, gambar lagi 14. Biasanya kita itu kalau dulu itu repot ya, pas sudah ujian akhir, biasanya kita bergadang bareng ya, untuk menggambar bareng dulu. Kalau sekarang kan enak banget lah, sudah pakai komputer ya. Jadi ini mahal deh. Ini Rapido ini ya. Satu set ini mungkin sekarang udah sampai jutaan ya. Satu set itu dari 0,05 sampai 2,0 ya. 2,0 mili ya ketebalan garis, ketebalan pensilnya. Itu mungkin sekarang udah 2,5 juta ya satu kotak itu ya. Nah, jangka juga ada yang satu set. Ya kalau diduitin, diuangkan sekarang mungkin hampir 20 juta ini diduitin sekarang ya, satu set ini ya. Penghapus pun macam-macam ya, ada penghapus untuk kasar, penghapus untuk halus begitu, gitulah pokoknya repot zaman kami dulu deh, dan duitnya banyak. Kalau sekarang tinggal di komputer semua, di laptop semua udah ada semua ya. Nah ini ya, ini saya bilang tadi sketsa itu digunakan untuk tahap awal ya, tahap awal ya. Kalau mau nunggu kalian menggambar 2 dimensi, 3 dimensi kan lama ya, butuh waktu 2-3 jam atau berhari-hari ya. Kalau ini kan cuma 5-10 menit. Gitu. Mas tolong buatin meja gitu. Ya udah Pak, bentuknya kayak gini aja gitu ya, kotak gitu. Ah, udah kan. Itu nanti lihat dari samping seperti apa gitu ya. Ini visualisasi yang imajinatif ya. Kemudian eksekutif, engineering gitu ya. Ini contoh sketsa juga ini ya. Mana ya tadi ya? Bentar. Ini sketsa. Sketsa ini ya. Nah, ini contoh sketsa juga deh. Nih, ini sketsa nih ya. Nih. Nah, ini sketsa ya. Nih, ini gambar sketsa. Kelihatan ya gambarnya ya. Nah, ini gambar sketsa. Ini menggunakan software namanya Google SketchUp ya untuk sketsa. Dan ini sangat cepat ya. Nggak nyampe 5 menit udah bisa gambar kayak gini ya. Nah, ini setengah kasar begitu ya, setengah kasar. Ini saya gambarnya ya. Nah, ini wireframe-nya, bentuk dalamnya ya, gitu. Itu ya Mas ya. Terus lanjut nih sketsa, mekanikal, kemudian digital
ya. Sketsa, gambar teknik, kemudian masuk ke CAD, ya. Nih, ini adalah mata elang ya. Ini gambar 3 dimensi mata elang. Terus ini adalah alat bantu ya. Alat bantu itu square grid. Nanti kalau di laptop juga pakai ya, ada ya square grid. Kalau dulu milimeter block, tapi sekarang udah jarang ya. Udah jarang yang pakai milimeter block. Kemudian isometrik ini ya. Perspektif grid ini ya. Ini dia kertasnya bentuknya 3 dimensi ya. Nah, yang ini sama yang ini ya, ini nanti ada semua nih ya di komputer. Jadi tinggal ngaktifin aja. Nih, garis itu lurus ya. Lurus itu bukan perfect ya. Enggak, tapi begini aja udah dikategorikan bagus ya. Tapi kalau bengkok ini salah ya. Apalagi begini-begini ya. Ini salah juga. Apalagi kayak gini, ini salah ya. Jadi yang betul itu ya seperti ini ya. Nih, ya, seperti ini juga masih kategori betul lah ya. Tidak mesti harus perfect seperti ini gitu ya, lurus set gitu kan. Nah, nggak mesti, atau bulat set gitu. Ah, itu nggak perlu juga ya. Ini jelek nih. Saya gambar pakai tangan tuh sangat jelek deh, beneran deh. Saya tuh nggak bisa gambar pakai tangan, sangat jelek ya. Bahkan menggambar bulat saja saya tuh nggak lurus ya. Nih. Nggak bulat gitu ya. Ah, nggak pernah ketemu kan, jelek banget kalau pakai tangan saya ya. Kalau pakai komputer ya begitulah, namanya komputer kan. Nah ini ya, terus ini cara membuat gambar gitu ya. Misalnya produknya ini nih, kita mau buat ini nih ya. Nah, cara bantunya ya dibuat kotak dulu ya. Kemudian kita kasih garis ya. Step 3 kita kasih tambahan ya. Step 4-nya baru kita kasih buletan ya. Jadinya nanti ini ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, sama juga. Kemudian ada lagi yang disebut dengan proyeksi ya. Proyeksi itu adalah cara kita melihat ya, cara kita melihat. Ada pictorial ya, ada ortogonal. Jadi cuma 2 aja. Proyeksi itu ada pictorial, ada ortogonal ya. Itu. Nanti cabangnya banyak ya. Ada aksonometri, ada miring, ada perspektif. Nah, ini kita coba bedah satu-satu ya. Aksonometri ya, ini ya. Jadi anggaplah di depan kalian itu ada kotak gitu ya. Nah, kotak. Mata kita itu lurus ya. Di sini mata kita ya. Kita memandang sudut ini ya. Ya. Kita memandang sudut ini. Kita memandang sudut ini ya. Nah, isometri itu kalau area sini dan area sini ini simetris ya. Itu disebut dengan isometri. Kalau di metri, area yang paling fokus, yang paling banyak kita lihat kan area ini ya. Nah, ini tidak terlalu, ini juga tidak terlalu ya. Kalau trimetri, mata kita di sini mata kita ya. Area yang terlihat yang mana? Yang ini yang banyak kan, yang ini nggak terlalu, yang ini nggak terlalu ya. Gitu, itu aja sih perbedaannya. Jadi seperti kita melihat kotak yang dibalik-balik lah gitu ya. Itu isometri. Terus nah ini cara langkah dalam membuat kotak tadi ya. Step 1, cari dulu sudutnya ya. Terus miring. Nah, miring nih ada yang sama seperti tadi. Fokus mata kita di mana? Fokus mata kita kalau kabinet kan di sini ya.
Nih, fokus mata kita di situ. Kalau Cavalier, fokus mata kita di sini, ya. Maksudnya itu daerah sini yang lebih banyak terlihat dan daerah sini yang lebih banyak terlihat. Itu proyeksi miring. Terus pictorial, nih, ini untuk konstruksi bangunan, ya. Fokus mata kita di sini, ya. Fokus mata kita di daerah sini, fokus mata kita di daerah sini. Jadi begitu sih, Dek, pictorial. Nanti boleh dilihat lagi ya, boleh dilihat file materinya ya. Nggak usah dihafalin sih, dimengerti saja cara memandangnya dari sisi apa begitu ya. Kemudian ini, nah ini ya. Ini barangnya ya, barangnya ini. Tanpa atasnya begini ya. Jadi mata kita di atasnya barang ini ya. Ini bentuknya kotak saja. Terus tampak depannya kita melihat matanya dari mata kita di samping di sini ya. Itu tampak depannya. Tampak sampingnya dari sini. Ini mata kita. Jadi gambar dua dimensi itu hanya penyederhanaan gambar ya. Dari apa? Dari tiga dimensinya ya. Itu. Terus ini contohnya. Nah, ini ya. Jadi barangnya itu adalah ini ya. Ini apa ini? Ini siku ya. Siku kait. Ya, siku lubang kait. Nih ya. Gitu. Ini atasnya begini. Jadi kita balik-balik aja tuh bendanya ya, tanpa atas. Ya. Nih ya. Ini banyak nih contoh-contohnya ya. Kuadran sekarang udah nggak dipakai ya. Maksudnya itu ya sudah nggak terlalu, ini zaman dahulu ya. Gitu. Sekarang kebanyakan sih kepala gambar itu atau penyusunan gambar ya suka-suka ya. Yang penting gambar itu kan memuat informasi secara objektif dan detail begitu. Jadi kuadran sudah nggak terlalu sih dipakai sekarang. Oke, begitu gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Dek. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Yang belum presensi silakan presensi. Pak, saya mau tanya satu, Pak. Kan tadi kan banyak software nih kan, SolidWorks segala macam. Nah, itu bakal diakomodir oleh UI atau enggak, Pak? Soalnya kan SolidWorks kan berbayar nih, Pak. Sedangkan yang lainnya itu bakal diakomodir juga atau enggak? Ya, enggak semuanya juga, Dek, software itu dipelajarin. Ambil salah satu aja dulu. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti kalian akan belajar Inventor Fusion. Ya. Plus mungkin nanti ada SolidWorks-nya juga ya. Ya. Iya. Cara belajar software itu jangan kemaruk ya. Kemaruk itu jangan mau dikuasain semua, enggak ya. Satu-satu aja dulu. Oke, siap. Sama. Prinsipnya sama. Maksudnya itu antara AutoCAD, antara SolidWorks, antara CATIA itu prinsipnya sama. Nah, maksud saya itu belajar satu software dahulu, detail, pahami betul-betul ya. Nah, baru nanti berganti ke software yang lain. Begitu ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Ya. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya sembari presensi ya. Sembari presensi silakan. Suaranya bergema deh ya. Enggak, Pak, stabil aja dari Enggak, Pak, aman kok. Ya, silakan. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya juga dulu kerja di Singapura itu juga sebagai ini ya. Sebagai tukang gambar lah. R&D ya, bahasanya itu R&D. Gitu. Ini saya dulu nah ini ya. Bentar. Jadi kerjaannya memang gambar, ngedesain gitu ya. Itu luar biasa deh gajinya dia, bujangan gitu. Saya sudah tunjukin ya, sudah pernah saya tunjukin ya.
yang di Singapura itu, Pak. Udah Pak, yang sama teman-teman kerja juga. Iya, ini ya. Ini meja kerja saya ini. Itu Pak? Shimano ya, Pak? Produk Shimano, Pak ya? Iya, Shimano. Yang pancing ya. Ya, ini saya di divisi pancing, tapi ada juga yang sepeda. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar seperti itu tuh pakai software apa Pak biasanya? Ya, AutoCAD biasanya. Malah software yang nggak terlalu terkenal ya. Softwarenya nggak terkenal dan murah biasanya. Saran saya sih kuasain aja Inventor Fusion. Itu prinsipnya sama kok. Semua software desain itu prinsipnya sama deh. Satu-satu aja dulu softwarenya, nggak usah langsung banyak gitu. Jadi satu-satu nanti kalau udah bisa itu baru diterapin ke software yang lain. Silakan kalau ada yang lain, tanya aja. Mau tanya silakan. Itu Pak, mau Ya, gimana Mas? kalau Pak, ini suara saya menggema ya Pak? Enggak kok, enggak. Oh ya, itu kan Pak DJ kan dulu pas masih jadi mahasiswa gambarnya kan dari sketsa dari manual gitu kan Pak. Itu apakah ada pengaruhnya, maksudnya karena sudah punya bekal di awal dengan manual itu nanti lebih mudah saat komputasinya gitu atau? Enggak Mas. Saya tuh malah nggak bisa gambar pakai tangan itu. Jangankan gambar bentuk yang bagus ya, gambar bulat aja saya nggak pernah nyambung Mas. Ya toh? Gambar bulat itu ya, ini saya pakai ini ya, pakai papan gambar ya di komputer saya. Saya tuh nggak pernah ketemu loh kalau buat lingkaran. Nah, Mas, bayangin loh Mas. Coba saya buat garis lurus ya. Nah ini lumayan lah ini. Ya. Biasanya saya buat pemandangan gitu kan, nah kayak gitu, kayak anak kecil gitu. Biasanya pakai pen dia, Pak. Hah? Biasanya pakai pen sama aspeknya. Iya. Saya kalau gambar pakai tangan tuh jelek Mas. Saya kalau sketsa itu menggunakan namanya Google SketchUp. Ini SketchUp ya. Ini saya tunjukin YouTube-nya aja ya. Softwarenya udah saya hapus ya. Karena saya sudah rada-rada enak ngedesain, itu rada-rada enak saya. Ini ya, ini Google SketchUp nih. Ini yang biasanya saya gunakan untuk ngedesain ya. Ini ya, nah ini. Ini saya tunjukin nih. Ini kalau nggak salah open source juga ya, gratis ya. Nih. Nah, jadi dia cuman kayak gini aja, tarik, buat kotak, tarik ke atas gitu ya. Ini buat kontur ya, kontur tanah gitu. Nah, jadi cuman kayak gini aja, dia cepet banget Mas. Di handphone pun bisa. Jadi kalau kalian yang nggak punya jiwa seni gitu kan, nggak bisa gambar manual begitu, nggak usah khawatir. Saya juga nggak bisa, ya. Siapa? Ya. Kecuali memang adik sepupu saya ya, adik sepupu saya itu memang dia bukan ahli ya, dia memang seniman murni ya. Coba saya cek, masih ada nggak ininya? Apa namanya itu?
adik saya memang sebentar. Kalau adik sepupu ya, bukan ding ya, ya adik sepupu ya. Tapi dulu deket lah. Ya, dia memang ahli, memang dia seniman gitu, pelukis gitu ya, yang Fadil Abdi, namanya ini. Nah ini, dia rumahnya di Jalan Parangtritis ya, dan memang dia lukisan deh, karyanya udah kemana-mana ya, ke mancanegara ya. Nah ini contohnya ya. Nah ini lukisan ya. Ini tangannya ini pun lukisan ya. Nah ini orangnya ini, yang gondrong, anak isi ya, seniman murni ya. Memang, nah ini studionya ini. Nah ini memang beliau memang ahli banget dalam melukis ya, sketsa maupun, tapi alirannya ini super realis ya, super realis ya, kayak gitu. Memang dia seniman ya. Nah ini gambarnya ya, ini orangnya. Saya banyak bertanya juga tentang seni ya dengan dia ya, karena dia memang pelukis ya, begitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya kembali. Silakan Mas. Ada yang mau bertanya? Sudah presensi semua ini? Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Ya, kita lanjut ke minggu depan ya. Tentang potongan ya. Tentang potongan ya. Potongan, kemudian arsir ya. Kemudian cara menentukan titik potong dan lain-lain ya, begitu kira-kira. Cukup ya, tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.